sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh sidang jemaat GBD Murus Rumbai dimanapun kita berada. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita mau kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita masih ada di dalam Proverbs series ya, series tentang Amsal, dan kita sama-sama sudah sampai di dalam Amsal pasal yang ke-11. Kita buka sama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-11. Saya akan mengambil 2 ayat saja, yaitu di dalam pasal ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara-saudara, di sini Amsal mengatakan bahwa ada yang menyebar harta tapi malah bertambah kaya, ada yang menghemat namun selalu berkekurangan. Namun poin pentingnya adalah ketika kita memiliki berkat lebih yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus tahu bahwa kalau berkat itu bukan hak kita, namun berkat itu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Ketika kita diberikan berkat itu, dipercayakan berkat-berkat daripada Tuhan, kita harus memberi. Karena di sini dikatakan siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang setelah diberkati baik secara materi, kesehatan, dan lain sebagainya, itu mereka malah lupa siapa sih sang pemberi berkat itu. Yang seharusnya kita merenungkan, ketika kita sudah diberkati lebih, kita harus tahu, oh ini semua berasal daripada Tuhan dan akan saya persembahkan untuk Tuhan. Nah, ingat bahwa semua berkat itu berasal daripada Tuhan, dan kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Sedangkan hidup yang lama, hidup yang panjang, yang kekal, yang tidak ada batas waktu, yaitu ada di sorga. Ibaratnya hidup di dunia ini hanya segini, sedangkan di sorga itu panjang sekali, tidak ada batasnya, tidak ada batas waktu, saudara-saudara. Dan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan selama kita di dunia ini? Tuhan menginginkan setiap kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta di sorga. Bukan berarti Tuhan tidak mau kita kaya, bukan seperti itu. Tetapi yang harus menjadi fokus kita adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta di sorga. Kita buka sama-sama di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21 saya bacakan dengan perikop hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudara, harta yang kita kumpulkan di sorga itu bersifat kekal. Sedangkan segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya sifat sementara atau fana. Dan berikut ini ada poin-poin yang akan saya sampaikan untuk saudara-saudara tentang harta di dunia dan harta di sorga. Yang pertama, sekali lagi, semenarik apapun harta di dunia ini adalah fana. Ini harus menjadi mindset kita. Apapun yang ada di dunia ini yang kita punya, yang kita miliki, semuanya itu bersifat sementara. Yang poin yang kedua, harta di sorga harus menjadi prioritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Prioritas kita akan menyatakan siapa diri kita sebenarnya. Oleh sebab itu kita boleh merenung kembali sebenarnya apa sih prioritas di dalam kehidupan saya. Karena itu yang akan menyatakan siapa diri kita sebenarnya. Dan siapa diri kita? Kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan yang dikasihi olehnya, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dan poin yang ketiga tentang harta di dunia dan harta di sorga. Tetap kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan giat. Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi kaya dalam arti kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta di sorga aja. Di dunia ini kita hidup miskin, berkekurangan. No, tidak. Siapa yang percaya kepada Tuhan, siapa yang mengandalkan Tuhan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah, tetapi prioritas yang benar akan membawa seseorang mengerti dan mengambil komitmen bahwa semua yang dia kerjakan di kesehariannya itu dia persembahkan untuk Tuhan. Seperti satu ayat yang kita tahu bersama-sama di dalam Kolose 3 ayat 23, apa yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, saudara-saudara. Oleh sebab itu
seperti yang di Amsal 11 ayat 24 sampai 25 tadi, yang mau saya tekankan adalah jangan lupa saudara-saudara, dengan berkat yang kita punya, dengan apapun yang kita punya, seminimal apapun, ketika kita memberi, maka Tuhan akan menilik semuanya itu dan akan memberkati kita lebih lagi. Jangan pernah menahan kebaikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Lakukan saja, berbagi saja, dan memberi saja. Maka kita akan melihat pintu-pintu berkat semakin banyak Tuhan akan bukakan bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, dan bagi apapun yang menjadi kerinduan saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.